Kepadatan lalu lintas di Jakarta membutuhkan banyak sekali moda transportasi, termasuk yang paling populer terkini adalah ojek karena bisa menjangkau semua jalur sesempit apapun di tengah kemacetan. Tapi seperti apa perkembangan ojek konvensional di tengah dengan persaingan bersama dengan ojek online atau ojek modern? Ojek biasanya berkumpul di titik-titik pangkalan. Masing-masing kelompok telah miliki wilayahnya sendiri. Sebelum naik motornya, konsumen wajib pastikan dulu tarifnya. Disinilah kemampuan menawar diuji. Disarankan sebelum menentukan tarif, calon penumpang tahu harga pasarannya. Pak, kalau ke pasar Ben Hill berapa, Pak? Berapa? 20. 15 nggak bisa, Pak? 15 aja ya? 16. Ketika harga disepakati, jangan lupa meminta helm pinjaman. Ini demi keselamatan penumpang. Saya beruntung karena mendapatkan pengemudi yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Sedangkan di jalan, saya melihat adanya pengemudi ojek lain yang mengemudi secara ugal-ugalan. Sepanjang perjalanan, bagian kepala saya terlindung helm yang menutup seluruh wajah, meski wajah saya masih terkena debu. Inilah tahun ke-10 Sanduri berprofesi sebagai pengemudi ojek. Akhir-akhir ini pendapatan Sanduri menurun karena adanya ojek online. Meski tergiur beralih ke ojek online, pendatang dari Pekalongan ini terkendala usia. Ia hanya bisa berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang ideal bagi pengojek seperti dirinya. Supaya ojek ini jangan terlalu tersaing gitulah, gimana caranya gitu pemerintah ngatasinya gitu. Apalagi sekarang dengar-dengar kan katanya Gojek sama Grab ini buat ganti angkot. Itu juga nantinya akibatnya gimana, yang punya angkot apa gitu, supir-supir gimana larinya kemana. Ojek online kini memang sedang naik daun. Ini karena adanya layanan yang menguntungkan penumpang. Tidak banyak moda transportasi umum di Jakarta yang beroperasi 24 jam. Hanya ada taksi dan bus Transjakarta. Itu pun jumlahnya tidak banyak, tidak seperti pada jam-jam sibuk. Nah, ini dimanfaatkan oleh ojek online atau ojek modern untuk bisa menjangkau pelanggan pada jam-jam yang tidak terduga. Untuk membandingkan pelayanan, saya akan gunakan jasa ojek online. Tinggal daftar melalui handphone. Kali ini saya mendapat potongan harga karena selama Agustus ada harga promosi. Setelah mendaftar dan mendapat kode voucher, saya bisa sampai tujuan dengan biaya Rp5.000 saja. Harga ini berlaku untuk di Jakarta saja. Di aplikasinya penumpang juga bisa memberikan tip bagi pengojeknya. Kini saya tinggal menunggu si pengojek, jadi saya tak perlu mencari-cari. Begitu mendapat pengojek akan muncul foto, nama, plat nomor, serta nomor telepon pengemudi di layar aplikasi. Saat menunggu, saya juga bisa memantau keberadaan si pengemudi. Begitu ojek datang, masker, penutup kepala, serta helm langsung ditawarkan. Penutup kepala melindungi rambut saya dari helm yang sudah dipakai banyak orang ini. Sepanjang perjalanan, sang pengemudi mengemudikan motornya dengan hati-hati sehingga saya tak terlalu khawatir. Aplikasi GrabBike merambah Indonesia sejak Mei 2015. Perusahaan asal Singapura ini telah menjangkau hampir seluruh Asia Tenggara. Kini GrabBike sudah memiliki lebih dari 8.000 armada. Perusahaan ini juga memberikan asuransi bagi pengemudi ojek serta penumpangnya. Karena kita rasa ini adalah satu insentif yang baik demi mengajak para pengemudi untuk selalu menjaga yang namanya standar keamanan, kenyamanan, dan juga kepastian bagi para penumpang. Supaya lengkap, saya juga mencoba ojek online buatan anak negeri, Gojek. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak Januari 2015. Memesan ojek lewat aplikasi Gojek juga mudah. Peta dalam aplikasi ini memberikan patokan tempat dekat lokasi penumpang sehingga mempermudah pengemudi menemukan saya. Beruntung juga layanan ini tengah menerapkan tarif promosi, yaitu Rp10.000 untuk maksimal 25 km pada jam di luar jam sibuk. Begitu pesan, tarif langsung tertera otomatis di layar ponsel tanpa perlu memasukkan kode apapun. Identitas pengemudi ojek juga tertera di aplikasi. Kini ojek online menjamur di ibu kota. Ini juga sebagai jawaban atas tingginya permintaan ojek di kalangan pekerja.
orang ingin segera sampai tujuan lebih cepat di tengah kemacetan Jakarta. Dan ojek terbukti berhasil memenuhi mobilitas tinggi para pekerja di kota besar. Anggi Yuniarti, Zafrial Alba melaporkan untuk NET.